orang itu bisa mencapai satu titik posisi tertentu, itu bukan karena dia anaknya siapa. Nggak pakai kawal-kawalan juga, Mas? Nggak ada kawal-kawalan, nggak ada tatakan Pak Tommy. Singapura tahun lalu jumlah kelahiran bayi itu hanya 35.000 orang. Itu yang bikin Power, ya? bikin orang betah, orang Indonesia juga betah ke situ. Ya karena kembali lagi kan lingkungannya nyaman, ya kan, kemudian Kesejahteraan memadai. udaranya baik, kemudian semua bisa terprediksi. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Kompas. Bisa disaksikan di YouTube seperti biasa. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Suryo Pratomo alias Mas Tommy. Ini duta besar Singapura yang sudah 4 tahun bertugas di sana dan pernah menjadi pemretnya Kompas. Ini penting. Jadi Mas Tommy ini seperti pulang gitu, Mas, Pulang ya? kampung. Pulang kampung. Tapi kali ini kita minta cerita-cerita nih, Mas. Selama di Singapura nanti Jeng Sari dan saya akan banyak bertanya kepada Mas. Yang paling menarik apa, Mas, di Singapura? Yang paling menarik nomor satu adalah mereka mampu mentransformasikan dari negara berkembang menjadi negara maju dalam waktu 50 tahun. 50 tahun ini ya. Kita tahun ini 80, Kita 80 tahun. berarti sebenarnya duluan. Jadi mereka itu from third to first. Itu langkahnya itu sangat terencana, dieksekusi secara konsisten, dan kemudian mengajak semua orang untuk membangun sebuah Singapura yang memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Jadi tahun 65 mereka merdeka, sama dengan situasinya sama dengan Riau, ya kan, tidak jauh sebetulnya kan. Melayu, Kepulauan Riau dengan Singapura sama. Iya, berdekatan, Bang. Berdekatan, kulturnya sama. Kondisinya tahun 65 ketika mereka lepas dari Malaya menjadi sebuah negara baru, bahkan Perdana Menteri Lee Kuan Yew ketika itu sempat kecil hati juga. Tetapi kan dia tidak boleh menangis dan kemudian dia menjadi kehilangan semangat. Momentum itu dia pakai untuk menggerakkan orang Singapura, membangun kepercayaan diri. Karena itu pidato pertama ketika lepas dari Malaya, kan yang beliau katakan, no fear, jangan takut. Kemudian yang selalu ditanamkan kepada orang Singapura, yang ketika itu kondisinya masih sangat kumuh. Kalau kita sekarang ke Singapura di kawasan Marina Bay Sands, itu ada Singapore River kan, itu kan daerah kumuh. Tempat kemiskinan Singapura itu ada di sana. Orang-orang dari mainland China datang ke Singapura, tinggalnya di sana. Mereka hidup di atas kapal-kapal. Sehingga kemiskinan tuh ada di sana. Tapi Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengatakan bahwa dalam 10 tahun, kita akan ubah Singapura sekarang menjadi kota metropolitan. Dan terjadi, Mas, ya? Iya kan? Tahun 65. Masih kumuh gitu ya. Kumuh, dalam kondisi kumuh baru Bayang merdeka. nggak? Singapura pernah kumuh loh. Iya, orang-orang Singapura pun tidak percaya, benar nih bisa jadi Bisa kota berubah. metropolitan kan. Tapi karena ditanam, kemudian ditanamkan disiplin, ya kan, kerja keras, dan tentunya kepemimpinan kuat dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew, berbagai macam perdebatan yang tidak perlu, mereka Pak Perdana Menteri hadir untuk mengatakan tidak. Ketika orang hanya sekedar berbicara, beliau pidatokan bahwa saya membangun Singapura setiap hari tidak tidur. Sekarang jangan hanya sekedar berdebat. Ketika itu buruhnya demo, menuntut A, B, C segala macam. Kalau mau maju kita kerja keras sama-sama. Jangan cuma sekedar berdebat. Jadi begitulah kepemimpinan yang efektif, kuat, ya kan, yang membawa Singapura. Yang paling utama adalah kenapa orang sampai sekarang respect kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dia leading by example. Dia betul-betul menjadi teladan. Hadir gitu, Mas, ya? Hadir, bekerja, dan membangun Singapura bukan untuk dirinya,
Bahkan kemudian dia lebih banyak memberikan semua privilege-nya, ya kan? Melepas privilege. Ada pengorbanan ya. Pengorbanan. Jadi sama-sama susah itu dibangun sama-sama, sampai level ke pemimpinnya. Singapura sekarang Sari, pendapatan per kapita 88.000 US dollar per kapita, tertinggi di dunia. Tetapi semua gaya yang diterapkan oleh Lee Kuan Yew itu melekat pada diri semua pemimpin Singapura. Tidak ada power is privilege di Singapura. Namanya Perdana Menteri, Presiden, ya kan, menteri-menteri, semua humble. Gaya Bahkan pakaiannya juga sederhana gitu. pakaian sederhana. Nggak pakai kawal-kawalan juga, Mas? Nggak ada kawal-kawalan, nggak ada tot-tot, Nggak ada tot-tot. nggak ada. Di Singapura semua menteri nyetir sendiri. Kemudian mereka dilarang untuk menggunakan kendaraan mewah, Walaupun pakai duit sendiri ya. walaupun pakai uang Di sendiri. sini Lexus 3,8 miliar. Jadi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari Singapura, dari dulu ketika mereka miskin sampai sekarang kaya. Jadi kalau saya selalu mengingatkan, oh iya tuh Pak Yaakob selalu mengingatkan. Beliau ketika rapat-rapat di redaksi kan, beliau selalu katakan, frugality is the mother of all virtue. Ya kan? Frugality is the Semua mother of kebajikan virtue. itu adalah dengan sikap hemat. Frugal loh. Frugal Yang hidup, sekarang jadi frugal tren. living. Baru sekarang jadi tren. Di Singapura. Jadi kalau saya melihat, pantesan ya mereka itu kemudian jadi maju, kaya, karena mereka punya sumber daya sangat efektif digunakan, tidak Efisien. dihambur-hamburkan. Gaya hidupnya, pemimpinnya juga begitu sederhana. Tapi bukan pencitraan tuh, Mas ya. Sama sekali tidak. Itu menjadi bagian. Saya pernah sekali ada seorang panglima Singapura menjemput kepala staf panglima Indonesia datang ke sana. Istrinya datang tidak dengan suaminya. Dia datang nyetir sendiri istrinya. Tidak pakai fasilitas negara gitu ya. Tidak pakai fasilitasnya, tidak ada pengawalan. Jadi mereka itu sangat terukur. Di Singapura yang dikawal hanya 2, Perdana Menteri dan Presiden. Itu pun pengawalannya satu mobil, satu motor. Jadi tidak pernah ada rangkaian panjang di Singapura. Efisien sekali. Karena itu kalau kemudian mereka jalan, lihat ada rombongan saat kunjungan sebuah kenegaraan, rangkaiannya panjang, itu jadi tontonan di Singapura karena mereka juga jarang pernah lihat. Karena nggak jamak. Nggak jamak. Nggak jamak. Itu Anggaran. kalau saya lihat di Singapura itu, jadi masyarakatnya juga kemudian terpacu, ya kan, karena pemimpinnya mencontohkan kerja keras, ya kan, Teladan yang baik. kemudian berupaya untuk menjadi yang terbaik. Singapura selalu mengatakan bahwa kita ini red dot, ya kan, kita kan cuma noktah merah kecil. Kalau kita kemudian tidak punya prestasi apa-apa, we are nothing, ya kan. Karena itu semua orang berlomba untuk, ayo kamu tuh harus punya sesuatu yang membuat orang itu jadi respect pada kamu. Bisa respect pada Singapura. Sikap yang ditanamkan pada semua orang, bahkan pada level paling kecil, membuat semua orang berorientasi untuk bagaimana meraih yang terbaik, sekaligus untuk membawa nama negara. Karena itu yang tadi saya katakan, proses 50 tahun transformasi mereka dari negara ketiga menjadi negara pertama. Ya, hanya dalam 50 tahun. 50 tahun berhasil. 2015 buku terakhir dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew kan, From Third to First. Bahwa beliau telah mengantarkan Singapura yang tahun 65 itu adalah negara kumuh berkembang, ya kan, negara miskin, pendapatan hanya $300 per kapita, menjadi negara yang sekarang dengan pendapatan $88.000 Amerika Serikat. Masyarakatnya terbentuk menjadi masyarakat yang intelek, berorientasi pada pendidikan, terbangunlah kultur research, terbangunlah kultur untuk mengambil keputusan berdasarkan scientific data.
Itu kan nggak mudah kan. Itu kan, Kiasu juga. Iya. iya. Jadi Kiasu. mereka itu tidak pernah trial and error gitu loh. Kalau ada fenomena, dia lihat kemudian apa kecenderungannya, Basic datanya seperti dasarnya apa. apa ya? Kemudian ambil keputusan. Setiap ngambil keputusan, mereka mensosialisasikan pada masyarakat begitu baik. Bahkan implementasi, ketika mengajak masyarakat mengimplementasikan sebuah kebijakan, ada waktu bagi masyarakat untuk melakukan Kalau adjustment. di sana nggak ada dukun dong Mas ya? Itu ekosistem yang begitu sehat itu yang juga belakangan menjadi magnet buat warga negara Indonesia, talenta unggul Indonesia untuk hijrah ke situ, ke sana Mas, 1000 per tahun. Saya kira bukan hanya orang Indonesia. Bukan hanya orang Karena Indonesia. lingkungan yang terbangun sangat menyenangkan. Semuanya bisa diprediksi. Semua orang merasa bahwa orang itu bisa mencapai satu titik posisi tertentu. Itu bukan karena dia anaknya siapa. Gini. Mereka itu, kamu punya karya apa, punya kemampuan apa. Jadi level playing field itu yang membuat orang merasa kalau saya datang ke Singapura, walaupun saya bukan warga negara Singapura asli, ya kan, walaupun saya pendatang, tapi begitu dia menjadi warga negara Singapura, mereka punya kesempatan yang sama. Sama, playing field ya. Iya. Terus mereka juga welcome gitu ya? Welcome, dan mereka tidak pernah xenofobia. Karena apa? Nggak pernah Karena mereka menyadari bahwa Singapura tadi dengan segala keterbatasannya, sumber daya alam terbatas, SDM terbatas. Singapura itu sekarang sudah masuk menjadi aging society. Sekarang ini 1 dari 6 orang Singapura usianya di atas 60 tahun. Tahun 2030, 1 dari 4 orang Singapura, 25% berarti, lansia. itu di atas 60 tahun. Saya pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura, Dr. Ng Eng Hen. Dia mengatakan, Pak Tommy, Singapura tahun lalu jumlah kelahiran bayi itu hanya 35.000 orang. Dia katakan, Sekecamatan amat. ya kan, 35.000 orang. Bayangkan Pak Tommy, dia bilang, kalau kemudian 5.000 jadi dokter, 5.000 jadi insinyur, 5 sekian. Terus dia bilang, yang mau jadi tentara siapa? Habis. Jadi begitu SDM-nya terbatas di Singapura itu. Angka kelahiran sekarang di bawah 1%. Elon Musk mengatakan bahwa bangsa Singapura sebentar lagi akan punah. Ya kan? Dia katakan seperti itu. Karena memang jumlah angka kelahirannya sangat rendah sekali. Iya, SDM-nya kurang. Harapan hidupnya meninggi ya, meningkat Sekarang terus. usia harapan hidup perempuan Singapura 85 tahun. Tinggi banget. Laki-laki Singapura 81 tahun. Jadi mereka itu umurnya Panjang panjang-panjang. karena sehat ya. Iya. Sistem. Ya, lingkungannya sehat. Kemudian tempat untuk orang melakukan exercise juga tersedia. Iya. Jadi bonus lansia di situ ya terjadi. 2 tahun lalu, 2 tahun lalu tuh mereka terpilih jadi Blue Zone ke-6 di dunia. Yang tingkat harapan hidupnya paling tinggi di dunia. Iya. Jadi karena masyarakatnya sekarang kan mereka, Menteri Kesehatan Budi Sadikin kan berupaya untuk mendorong masyarakat untuk preventif promotif, ya kan. Salah satunya caranya apa? Dia menjaga kebugaran. Nah, di Singapura sudah terbentuk itu. Jadi orang itu tidak usah disuruh, pagi-pagi mereka lari. Kalau tidak bisa pagi, sore lari. Tidak bisa sore, lari, malam lari. Memungkinkan orang untuk olahraga kapanpun dia punya waktu. Dan itu masuk dalam keseharian mereka. Jadi disiplin untuk menjaga kesehatan itu adalah bagian yang membuat angka harapan hidupnya tinggi. Itu juga yang membuat biaya kesehatan di Singapura bisa dihemat. Penghematan biaya kesehatan dipakai untuk apa? Dipakai untuk menambah lagi infrastruktur untuk olahraga. Jadi sekarang di Singapura itu kalau kita jalan, ini satu taman, satu kompleks perumahan pasti ada satu taman, satu kompleks ada satu taman. Mereka sekarang membuat konektor, namanya PCN, Semacam Network Connector.
Park Connector Network. Jadi mereka tergabung, nyambung gitu. Bahkan sekarang nyambung di seluruh Singapura. Itu PCN-nya mereka itu sekarang mencapai 1.300 km. Untuk Wilayah yang wilayah sekecil sangat itu kecil. ya. Demi Jadi kalau kita warganya sekarang mau olahraga apa? Lari, Hmm. oke. Naik sepeda dari satu taman ke taman lain, kalau kita takut di jalan raya, itu terkoneksi seluruh Singapura. Jadi fasilitas prasarannya disediakan. Saya BPJS tidak tahu ini telur dan ayam apa dulu, ya kan, prasarana dulu atau minat dulu untuk berolahraga. Tetapi sekarang sudah terbentuk Sari dengan sendirinya. jadi habit. Dan itulah yang membuat masyarakat, tingkat kesehatan rata-rata masyarakat Singapura tinggi. Tinggi. Karena kesadaran untuk berolahraga, kesadaran untuk hidup sehat, itu mereka sangat tinggi. Belum lagi pemerintahnya buat aturan-aturan yang memang dipaksa semua orang untuk ikut dalam aturan yang meningkatkan well-being dan kualitas kesehatan masyarakat. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika COVID, hasil riset mereka, orang yang berpotensi mengalami fatalitas karena COVID, itu adalah mereka yang punya diabetes dan mereka yang punya darah tinggi. Komorbid ya. Ya kan? Komorbidnya itu Darah tinggi sama diabetes. diabetes, kalau dia kena COVID, itu fatalitasnya tinggi. Oke. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura? 2 tahun lalu, mereka buat kebijakan. Tingkat keasinan dan tingkat kemanisan, semua makanan Yang beredar di Turun. yang dijual di restoran, ya kan dijual dalam Di minuman, supermarket. itu diatur. ada standarnya. Oh. Dia kemudian disampling oleh namanya Singapore Food Authority. Kalau kemudian dia melanggar aturan itu, produsennya didenda. Wow. Seserius itu Jadi ya. perusahaan gula sama garam diatur. Iya, jadi tingkat manis, tingkat garam, karena itu misalnya seringkali tanpa bermaksud menyebut nama produk, jadi minuman bersoda itu di Singapura dengan di negara-negara lain, tingkat manisnya itu berbeda. Beda. Karena mereka punya regulasi. Dan mereka itu bisa, pemerintah itu mengatakan, kalau kamu tidak mau ikut regulasi saya, nggak usah jualan. Nggak usah jualan di sini gitu ya. Iya. Jadi mereka tuh punya kemampuan untuk memaksa orang ikut dalam regulasi mereka. Itu yang bikin Power ya. bikin orang betah, orang Indonesia juga betah ke situ. Ya karena kembali lagi kan lingkungannya nyaman, ya kan, kemudian Kesejahteraan memadai. udaranya baik, kemudian semua bisa terprediksi. Memang Singapura kan sekarang kota paling mahal di dunia. Iya, tapi afford tetap ya Iya, buat iya. warganya. Tetapi semua orang itu di pemerintah itu hadir untuk memungkinkan orang itu bisa hidup dengan tingkat kemahalan seperti itu. Iya, itu cermin sila kelima lah kalau kita berpikir. Iya. Keadilan sosial. Iya, prosperity for all ya, kan, itu dipraktekkan. Jadi mereka menerapkan demokrasi Pancasila dalam arti yang sesungguhnya. Terwujudnya di Singapura. Rakyatnya ke sana Iya. juga. Jadi Singapura kan dekat sekali dengan kita. Kira-kira apa sebenarnya yang diinginkan Singapura dari kita Indonesia? Iya, apa sih Sebagai tetangga yang terdekat. mereka expect gitu loh. Kalau dari saya negara menangkap ya, mereka itu memang juga ingin Indonesia yang maju, Indonesia yang damai, Indonesia yang tenang. Karena mereka menyadari Singapura itu menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk berlibur. Oh, oke. Jadi kalau dilihat dari Nonton data, konser. ya, Nonton konser. data dari yang mereka lihat, jumlah wisatawan terbesar yang datang ke Singapura itu adalah orang Indonesia. Oh gitu. Padahal nggak murah tadi biaya hidup ya. Biaya hidup nggak murah, tetapi orang Indonesia suka ke Singapura karena kualitasnya seperti dia merasa seperti di negara-negara maju. Jalan tertib, nggak kecopetan, ya kan, atraksi banyak, mau lihat apa ada, museum bagus, ya kan, tempat hiburan bagus, Makanan cocok. taman bagus, makanan macam-macam, Masih mau cocok yang gitu. murah, mau yang mahal ada. Ada. Itu kan yang Iklimnya membuat sama. kemudian orang mau datang ke Singapura. Benar-benar. Dan itu yang sekali lagi mereka lihat, waduh, Indonesia itu kalau Indonesia makin makmur, Oh, gue yang untung. makin banyak lagi orang Iya. Indonesia. Gue ikut untung. Iya. Ada motif ekonomi situ ya. Kenapa 10 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi
mereka memberikan respek yang tinggi pada Pak Jokowi karena Indonesianya tenang dalam 10 tahun. Ekonominya tumbuh 5% terus. Akibatnya apa? Makin lama tiap tahun makin banyak. Sekarang penerbangan terbanyak dari menuju Singapura itu dari mana? Dari Indonesia ya? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Selain Jakarta mana yang langsung tuh? Dari Jakarta, Surabaya sekarang ada. Surabaya, dari Sama Manado, dari semua ada ya. Bahkan yang terbaru dari Singapura ke Labuan Bajo. Paling jauh tuh rutenya. Tetapi Jakarta Singapura itu frekuensinya yang paling tinggi. Oh, oke. Pantas Karena itu murah. dalam kunjungan terakhir Perdana Menteri Lawrence Wong bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, permintaan dari Perdana Menteri adalah dibukanya kesempatan bagi Singapura, khususnya Singapore Airlines, untuk bisa terbang seperti sebelum COVID. Berapa? Pak Prabowo tanya berapa kali sebelum COVID penerbangan Jakarta Singapura? Dalam sehari. 9 kali, satu hari. Satu hari 9 kali. 9 kali. Itu tinggal pilih jamnya, enak sekali ya. Betul, dari mulai pagi jam 5 pagi sampai dia jam 9 malam. 9 kali flight. Jadi bagi Singapura, Indonesia yang makin makmur, Indonesia semakin maju. Karena itu apa yang dilakukan Singapura? Mereka balik juga memberikan banyak bantuan untuk Indonesia. Mereka memberikan pelatihan, training untuk kepala-kepala daerah untuk datang ikut di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Oh, oke. Itu kan sesuatu yang Kesempatan ya, opportunity. Singapura ingin Indonesia juga makmur, Indonesia maju. Semacam politik etik gitu ya Mas ya, semacam itu. Bukan ada politik etik bagi mereka. Ini sebetulnya win-win. Kalau Indonesianya tidak stabil, ya kan. Mereka Singapura sebagai negara terdekat tetangga Terdampak. itu terancam. Iya. Bahkan kemudian kekhawatiran negara lain untuk berinvestasi di Singapura kan menurun. Tapi kalau Indonesia lingkungannya, Indonesia stabil, Malaysia stabil, ASEAN stabil, maka Singapura akan diuntungkan. Ini geopolitik di situ. Secara geopolitik dia diuntungkan. Bayangkan berapa investasi Amerika di Singapura? Saya nggak bisa bayangin tuh Mas. 350 miliar dolar. Wih, Amerika aja ya. Investasi Amerika ke Singapura yang kecil kali itu investasinya 350 miliar dolar. pada satu kabupaten kalau di Indonesia Mas ya. Karena dia tinggal di kawasan yang sekarang paling stabil, kemudian sistem hukumnya sangat baik, ya kan, talent-talentnya juga sekarang yang terbaik dari seluruh kawasan. Siapa sih yang nggak mau disuruh kerja Singapura? Iya, gajinya gede sekali. Karena mereka standar gaji minimumnya ada aturannya. Baru keluar lagi peraturan, ya kan, berapa gaji minimum di Singapura. Jadi mereka itu mengatur untuk hal-hal seperti itu yang membuat bukan hanya Indonesia, semua negara di dunia merasa comfortable untuk melakukan usaha di situ. berpartner dengan Singapura. Saya pernah mendampingi Pak Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika, Gina Raimondo, ya kan. Gina Raimondo mengatakan bahwa kami mau investasi di Indonesia tapi lewat Singapura. Oh, Mengapa? Karena sistem di sini menurut Gina oke Raimondo banget itu. itu sangat reliable. Ini yang membuat kenapa kemudian dari Eropa ribuan perusahaan ada di Base-nya di Jepang, China, semua masuk Singapura. Berapa sekarang aset yang dikelola di Singapura? 4 triliun dolar. Bayangkan. Saya katakan, kalau Indonesianya mampu membuat lingkungan yang nyaman untuk juga orang mau masuk, walaupun dari Singapura, kalau 4 triliun, saya katakan 1% Ya, itu 1% dari 4 triliun dolar itu adalah 40 miliar dolar. multiple efeknya. Kita melihat kesempatan itu ini ada nggak industri-industri strategis di mana Indonesia bisa berpartner yang cukup oke lah dengan Singapura? Ya, Apa yang perlu kita benahi gitu loh? Untuk Indonesia melihat kesempatan sebetulnya itu? bayangkan setiap tahun dari sisi kerjasama ekonomi ya, Indonesia Singapura itu punya sejak 2014 punya leaders retreat.
pertemuan antara pemimpin Indonesia dengan Singapura yang bergantian menjadi host. Tahun ini, tahun lalu itu Indonesia jadi host. Waktu itu masih Perdana Menteri Lee Hsien Loong, hostnya Pak Jokowi. Tahun ini Singapura giliran, mungkin bulan Maret, April. Nanti akan ada leaders retreat. Kunjungan pertama Pak Prabowo, pertama kali juga memimpin Perdana Menteri Lawrence Wong. Karena sama-sama di tahun 2024 Ganti. jadi kepala pemerintahan kan. Kemudian kita punya 7 working group antara Indonesia dan Singapura untuk semua aspek. Keuangan, tenaga kerja, pertanian, perindustrian, segala macam, termasuk energi. Jadi sebetulnya frameworknya sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana follow up-nya, bagaimana implementasinya. Yang diminta Singapura hanya satu, Yaitu ya kan? Singapura meminta dari 7 kerjasama ini ada kerjasama yang namanya Batam Bintang Karimun. Oh, daerah terdekat dari Singapura ya. Terdekat, bayangkan Batam ke Singapura. Berapa jaraknya? Naik ferry 40 menit lah. 17 kilo. 17 kilo ya. Dekat sekali. Sini Karena kemana itu Pak ya? Prabowo bilang, kenapa nggak kita buat jembatan aja? Saking dekatnya. Iya, iya. Kalau kemudian, kembali lagi kita bicara dalam konteks Singapura. Singapura itu kan besarnya hanya sebesar Jakarta. Iya, iya. Lebih luas 100 km persegi dari Jakarta lah. Ini Singapura. Dengan Batam besar. Tahun 80, Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew sama-sama sepakat. Ayo kita win-win. Kita develop sama-sama. Singapura yang maju, Batam kita maju. Iya. Karena itu kemudian ada kesepakatan. Bahkan Perdana Menteri Lee Hsien Loong waktu itu masih menjadi Chairman of Economic Development Board-nya Singapura. Dibangunlah Batamindo. Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu promosi ke semua negara, marketing ke semua negara. Tolong investasi di Batamindo. Biar maju gitu. Ya kan? Iya. Malah jadi agen marketing ya. Jadi marketing sampai Batamindo itu berkembang. Sekarang itu habis sudah lahannya Batamindo. Tapi setelah itu kan kita tidak develop lagi. Iya. Sekarang mereka masih meminta, ayo dong Batam Bintang Karimun, kita develop sama-sama. Jadi mereka udah pinpoint mana yang sebaiknya dieksplorasi lebih lanjut. Iya, Bang. yang Jadi daerah mereka paling dekat kalau itu. mau, ya kan? Karena kembali lagi ada 4 triliun dolar yang juga tidak bisa disimpan di bank. Kalau jadi uang mati jadi beban untuk Singapura. Itu harus diinvestasikan kemudian punya nilai. Nilai itu dipakai untuk sebagian membayar bunga, satu lagi untuk profit. Kan seperti itu. Bank kan kalau bank hanya terima deposito, mati dia. Iya, nggak punya Dia kan harus pemasukan, betul. ada usaha yang bisa menggerakkan supaya kemudian ada nilai tambahnya. Singapura juga berharap seperti itu. Dan tidak mungkin Singapura menyadari, tidak mungkin hanya di Singapura. Yang sekecil. Lahannya terbatas, SDM-nya terbatas, sumber dayanya terbatas. Batam Bintan yang jauh lebih besar. Ayo kita sama-sama. Ada satu yang sudah disepakati tahun 2016 antara Pak Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Di Batam Bintang Karimun disepakatilah dikembangkan satu wilayah kecil di Batam namanya Dok Nongsa. Disepakati untuk menjadi tempat digital park. Makanya disebut dengan Nongsa Digital Park. Itu kalau kita bisa invest di sana, ya kan, untuk digital, kan kita masuk sekarang era digital. Apakah itu database-nya, ataukah itu untuk talent-nya. AI Center misalnya ya kan. Iya. AI Center. Apple Academy dibuat di sana. Ya kan, IBM buat akademi di sana. Tetapi kan kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga sekarang kan tidak berlanjut. Akibatnya Nongsa Digital Park-nya itu tidak berkembang secepat seperti Batamindo. Karena kita tidak serius menanganinya. Ketika ini ada di sini, selalu sampaikan, kita harus hati-hati loh. Orang itu kan tidak bisa lama-lama menunggu. Iya. Opportunity itu kan pindah ke Vietnam dah. Sekarang yang terjadi belum ke Vietnam, ke Johor. Wah, Oh, yang ke Johor. ya lebih dekat kedua lah gitu ya. Dekat kedua. Bahkan kemudian Sultan Johor itu sekarang menjadi rajanya Malaysia. Karena itu kita melihat dalam setahun terakhir ini apa
kerjasama antara Singapura dan Johor itu memberi Intens. pesan luar Oh. biasa. Ini karena sistem kita belum firm ya, belum. Padahal sebenarnya jelas. target mereka ke Indonesia kita dulu, utama kan? ya. Mereka itu punya Sebenarnya. working group on, bayangkan namanya saja udah working group on Batam Bintang Karimun. Pertanyaannya apa yang kita bisa dapat Iya. dari Batam Bintang Karimun? Lepas Poinnya adalah Sari, kalau menurut saya di dalam mengambil keputusan, ya kan, terus ada speed, kecepatan ambil keputusan itu. Karena sekali lagi orang tidak bisa menunggu. Mengapa Vietnam sekarang bisa Maju. mengejar ya negara yang baru merdeka Vietnam tahun emas 75? nih Tari, ya. Ya kan? Mereka sekarang bisa mengejar cepat. Karena mereka dalam hal membangun industrinya, mereka sangat cepat. Speed ya. Bayangkan ekspornya Vietnam 1 tahun itu 600 miliar dolar. Ekspor Indonesia 260 miliar dolar. Sepertiganya ya. Pertumbuhan ekonominya Ya. juga 7. Kenapa? Karena mereka mengembangkan industri-industri yang punya nilai tambah tinggi. Kerjasama dengan Singapura, industri strategis mereka. Sekarang dengan Singapura, mereka memberikan 17 kawasan industri untuk didevelop oleh Singapura. Wih. Kita berapa ya Mas ya? Kita yang Singapura ke Indonesia itu baru 1 di Kendal. Waduh, Kecil sekali. kesusun lagi ya sama Vietnam nih. Itu sekitar 2.000 hektar. 2000 hektar Iya. doang. Oke, oke. Jadi kita kalau sekali lagi kemarin Menteri Second Minister of Trade and Industry Singapura bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani. Singapura sih tetap menunggu dan mengajak Indonesia untuk meningkatkan kerjasama. Dan sekali lagi ini ada Ya speed itu. ini opportunity sekali lagi. Opportunity ya dan kan. harus betul Kalau kecepatan, kemudian kita win-win ya kan. Singapura kita kan punya kelebihan apa SDM. Kita punya kelebihan Wilayah. SDA. Iya kan. Mereka punya kelebihan Uang apa, jelas tentu saja ya. modal. Kalau itu disinergikan kan why not? Jadi. Bahwa namanya kerjasama itu menguntungkan ya memang harus menguntungkan dua belah pihak. Jadi sepanjang kita untung mereka untung, kenapa kita takut? Iya. Kita nggak bisa lihat aja ntar ya gitu ya. Kalau orang kita Nggak bisa karena sekali lagi di ASEAN sendiri yang sekarang sangat agresif di samping Vietnam itu Kamboja. Oh iya ya. berat itu. Termasuk soal yang ilegal-ilegal itu juga. Iya. Agresif. Jadi jangan sampai kita sudah ketinggalan Vietnam, sebentar lagi ketinggalan Kamboja. Kamboja. Aduh, Oke Mas Tommy, ini seru sekali ya. seru banget. Tapi memang kita harus batasin obrolan ini Mas Tommy. Insight-nya. Insight-nya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat Mudah-mudahan sekali lagi. ada manfaatnya. Singapura sudah disampaikan oleh Pak Roslan. 10 tahun terakhir investor terbesar ke Indonesia, FDI masuk Indonesia itu datang dari Singapura. Datang dari Singapura. Jadi Tahun lalu investasi dari Singapura ke Indonesia itu 15,4 miliar dolar. Tahun 2023 ya 15,4. 2024 sampai kuartal ketiga saja sudah 14,4 miliar dolar. Mhm. Kemungkinan tahun 2024 mungkin di atas 16 miliar dolar. Mhm. Artinya kita kan sedang agresif mencari investasi. investor. Mhm. Ya paling dekat Singapura. Iya. Sudah terbukti 10 tahun. Jangan xenofobik ya melihat Iya. Singapura ya. Harus 10 tahun terakhir mereka investor terbesar ke Indonesia. Nyata. Fokus pada Singapura. Itu yang- Mengejar Singapura. Jangan lupa 4 triliun dolar. Itu yang perlu dirangkul itu Mas ya. 1% aja. harus melihat Singapura sebagai hopeng, jangan rival. Ya, itu. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan menarik sekali dengan Mas Tommy yang ya membuka banyak hal dan kemudian mencerahkan kita semua. Sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya. Jangan pernah lupa untuk komen dan subscribe. Dah. Makasih ya Mas. Sama. Terima kasih Mas Tommy. Keren Seru, banget. seru, seru.